Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, perkenalkan, nama saya Linda binti Lestari. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai langkah-langkah menulis teks pidato kelas 8. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah murid mampu menyusun teks pidato secara runtut, logis, dan bermuatan pesan positif sebagai wujud cinta ilmu. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ada pertanyaan. Apakah kalian pernah menulis teks pidato? Ada yang sudah pernah menulis teks pidato? Baik, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, di sini kita akan belajar mengenai cara atau langkah-langkah menulis teks pidato. Bagaimana sih caranya menulis teks pidato dengan benar itu? Mari simak video ini hingga selesai ya. Langkah yang pertama yaitu memilih dan menentukan topik. Jadi, kalian dalam menyusun sebuah teks pidato yang pertama kali kalian lakukan adalah memilih dan menentukan topik. Apakah kalian mengetahui apa itu topik? Nah, kemudian apa bedanya topik, tema, dan judul ya? Baik, tema, kemudian topik, dan judul itu berbeda ya. Jadi, tema itu adalah ide pokok yang mendasari keseluruhan isi pidato. Tema itu masih bersifat umum dan luas, belum spesifik. Contohnya, tema pendidikan, tema lingkungan, tema kesehatan. Jadi, umumnya itu tema itu terdiri dari satu kata. Seperti contoh tadi, tema pendidikan, tema lingkungan, kemudian kesehatan. Sedangkan topik yaitu pokok bahasan atau batasan dari tema yang akan dibahas secara spesifik lagi dan terperinci. Jadi, topik itu lebih spesifik lagi dari tema. Contohnya, dampak penggunaan smartphone saat belajar. Judul adalah nama yang diberikan untuk sebuah teks pidato yang berfungsi sebagai penarik perhatian pendengar atau pembaca, sekaligus dapat memberikan gambaran singkat apa yang dibahas dalam teks pidato tersebut. Contohnya, ponsel pintar, kawan atau lawan belajar kita. Jadi, tema, judul, dan topik itu berbeda ya. Dari contoh tadi, temanya pendidikan, kemudian topiknya bisa dispesifikkan menjadi dampak penggunaan smartphone saat belajar. Kemudian bisa dispesifikkan lagi menjadi judul. Jadi judulnya ponsel pintar, kawan atau lawan belajar kita. Nah, biasanya topik dan judul itu hampir sama. Akan tetapi, agar lebih menarik perhatian pembaca, itu judul bisa dispesifikkan dari topik.
atau bisa dibuat semenarik mungkin dan berbeda dengan topik yang kalian buat atau kalian pilih. Langkah yang kedua yaitu membuat kerangka atau bagian-bagian pidato yang terdiri dari tujuan teks pidato dan judul teks pidato yang akan kalian tulis. Jadi setelah kalian memilih tema dan membuat topik, itu kalian bisa mengembangkan menjadi judul. Harus membuat judul dulu, kemudian menentukan teks pidato tersebut tujuannya untuk apa, dan nanti sasaran penyampaian teks pidato tersebut kepada siapa. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi yang terdiri atas fakta dan data. Jadi kalian mengumpulkan informasi, data-data yang akan kalian kembangkan menjadi teks pidato. Nah, jadi seumpama kalian terkait pendidikan, kalian bisa mengumpulkan informasi dari sekolah, kemudian lembaga pendidikan lainnya, atau dari sumber radio atau yang lain. Langkah yang keempat yaitu menentukan waktu atau lamanya pidato jika pidato itu dipraktikkan. Jadi, menentukan waktu atau lamanya sebuah pidato jika dipraktikkan itu sangat penting ya. Jadi, ketika kita menulis sebuah teks pidato, itu dapat memperkirakan berapa paragraf yang akan kita tulis nantinya berapa paragraf yang akan kita tulis. Jadi, nanti ketika dipraktikkan, itu sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Yang selanjutnya yaitu langkah kelima. Pada langkah kelima, yaitu menulis pidato secara utuh berdasarkan struktur teks pidato. Jadi, kalian sudah bisa menulis teks pidato secara utuh, mulai dari pembukaan, isi, kemudian penutup secara runtut. Langkah yang keenam yaitu evaluasi kembali teks pidato yang telah disusun. Bagaimana cara mengevaluasinya? Yaitu evaluasi tulisan kalian atau teks pidato yang telah kalian susun itu berdasarkan kaidah kebahasaannya. Kemudian tanda bacanya. Jadi setelah kalian susun secara utuh, itu harus dievaluasi kembali ya. Itu tadi adalah penjelasan mengenai langkah-langkah menulis teks pidato. Berikut ada beberapa kuis yang akan saya berikan. Yang pertama, tema dan judul itu lebih spesifik yang mana ya? Yang kedua, judul dan topik itu lebih spesifik yang mana? Betul, jadi tema dan judul itu lebih spesifik judul. Kemudian, topik dan judul itu lebih spesifik judul. Judul itu adalah paling akhir dari tahapan tema dan topik. Baik, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.